Lights. Kamera. Ayo, di mana? Jantung ikutkan jiwamu, jantung ini. Saya tak bisa cakap apa-apa, tapi Pak Jokowi pokoknya bagus sekali. Saya suka sekali sama Pak Jokowi. Tapi kenapa? Halo. Wala halo. Halo. Yap, seperti yang kita lihat sendiri, dalam hal pencitraan, Mulyono dan juga si Bu Fafa ini memang betul-betul sangat-sangat mirip. Dan hanya itu yang bisa dia lakukan. Nah, inilah yang membuat para netizen atau sebagian rakyat Indonesia memang sangat-sangat geram dengan apa yang menjadi perilakunya Mulyono maupun Bu Fafa, sehingga tak pernah berhenti untuk memberikan sebuah ledekan-ledekan ataupun mengedit videonya selucu mungkin, bagaimana agar Mulyono ataupun Bu Fafa merasa malu dengan apa yang menjadi tingkah lakunya. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu bagaimana lucunya hasil parodi netizen maupun hasil editannya tentang Mulyono maupun Bu Fafa dan juga Prabowo. Untuk itu langsung saja kita simak dulu seperti apa videonya, dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Ini penting supaya bisa meyakinkan kepada masyarakat kita. Ya, kenapa saya dukung RK? Karena jejak rekam, ilmunya, prestasinya. Sekarang jadi dan saya optimis di bawah kepemimpinan RK menjadi juara. Ini soal sepak bola loh, bukan soal pilkada. Soal Real Madrid, RK, Ronaldo, Cristiano. Ya Allah. Bay là ba là nhau mắt như bầu, bay là ba là nhau mắt như cái bưởi phong mây phong màu hèn lại cả nhái hoa cỏ. Anak mungkin, salekin, Netizen. salekin, anak mungkin, loh, Ken, Parah. salekin, anak mungkin, anakmu, salekin. Ini Habis coba triliunan. kita absen dulu. Di sini Bapak Ibu, siapa yang sionya Dapatnya sio malah. ayam, Malah itu kan ramah. sio kerbau, nah ini banyak juga, sio tikus. Ini tadi kalau saya dengar ketiga sio itu adalah sio yang paling beruntung tahun ini. Kebetulan kalau saya dan Pak Presiden sionya sama-sama sio kelinci. PT gue Ini penggemar beratnya Mulyono. ternyata viral loh men. Iya, rupanya dimasukin ke berita nasional, ada Tribun, ada Metro juga, terus ada berita kantor berita nasional lainnya gitu. Bener lihatnya. Viral video di media sosial memperlihatkan Wapres Gibran Raka Buming Raka disemprot ibu-ibu korban banjir. Ya kan? Pantes tadi habis
Maghriban gue diteleponin sama idola gue, Min. Bener, ada 104 kali kali dia nelpon gue gak angkat, men. Soalnya kenapa? Jangan diangkat, gue gak bahaya enak tuh. beneran, nelpon sampai 104 kali gue gak angkat. Oke, habis itu WA cuman 3 suku kata doang. Tahu gak? Awas lu, Tom. Cuma gitu doang. Kenapa ya? Gue enak, men, perasaan gue, men. Gue takut dijadiin tumbal di pik aja, men. Kalau zaman dulu kan, waktu gue kecil kan, rumornya kan begitu. Orang kalau mau bikin jembatan nih, zaman dulu, kudu pakai tumbal kepala orang. Iya, kagak iya. Gak bisa tidur gue loh. Bener kagak sih, men? Ah, bodoh lah. Terus-terusan aja deh gue. Antar nyamuk lagi, men. Nah, ini parah nih. Ini lebih parah dari Bang Rano ya. Digendong gitu. Nah, ini parah nih. Aduh. Tenang. Parah sih, guys. Nah, ini parah nih. Kayak orang cacat. Presiden kita kan udah tua. Kan kalau mati gimana? Ya dikubur. Masa Dikubur lah. disimpan di istana? Maksud saya, presiden kita kalau mati kan ntar ada yang gantiinnya tuh. Padahal mau gantiin jadi presiden? Bukan. Ntar yang gantiin kan wapresnya, Bang. Emang kenapa? Keberatan? Wapres kita kan masih muda, belum 40 tahun. Sajalah. Mati itu nggak mesti nunggu tua dulu, atau mesti sakit dulu. Yang muda dan yang sehat juga bisa mati duluan. Iya, saya tahu. Tapi saya khawatir nih, Bang. Nah, kalau gitu Pak Jalal berdoa aja seperti yang Rasulullah Muhammad SAW ajarkan pada kita. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari pemimpin yang kekanak-kanakan, dari pemimpin yang bodoh. Itu yang saya khawatirin. Kekanak-kanakan dan bodoh. Percakapan mereka itu cukup singkat ya. Pak Prabowo bertanya cita-cita anak itu. Anak itu bilang mau jadi presiden. Lalu apa pesan atau nasihat Pak Prabowo buat anak itu? Kata beliau, kalau mau jadi presiden harus belajar yang baik, biar pintar. Percakapan yang sangat singkat ya, tetapi maknyes dalam menusuk ke ulu hati seorang Gibran. Yang kita tahu lah ya, IPK-nya berapa, yang nggak suka membaca, yang hingga saat ini masih dipertanyakan soal pendidikannya oleh para netizen. Apalagi kan sempat bocor ya pengakuan teman masa kecilnya yang mengungkap bahwa Gibran itu pernah nggak naik kelas dan nggak bisa menjawab soal matematika sederhana macam 2 tambah 2. Lalu Pak Prabowo menasehati anak yang bercita-cita mau jadi presiden itu agar belajar supaya pintar. Kita tahu bahwa Pak Prabowo memang demen sama orang-orang yang pintar. Beliau itu kerap memuji langsung kepintaran orang-orang itu. Seperti waktu beliau memuji AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sebagai lulusan terbaik Akmil. Pernah gitu Pak Prabowo memuji Gibran sebagai lulusan terbaik sekolah tertentu? Kan nggak pernah. Karena memang faktanya itu nggak mendukung. Entah ini disengaja atau enggak ya. Saya cukup merasakan adanya semacam persaingan dalam soal belusukan ke lokasi banjir ini antara Gibran dan Pak Prabowo jika dikaitkan dengan 2029. Tentu Pak Prabowo yang menang banyak dong. Gibran sudah kalah telak ketika Pak Prabowo menelpon langsung para pejabat di depan warga masyarakat. Kekalahan itu bertambah telak dengan percakapan singkat Pak Prabowo dengan anak kecil itu ya. Disuruh belajar supaya pintar. Sama aja kan dengan bilang gini, jangan kayak wakil saya itu nak.